Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Awak Putra Betawi. Kali ini kita akan memberikan ilmu karomah yang berfaedah. Dan di sini saya telah membuat sebuah artikel tentang sejarah Islam, aspek sejarah dan perjalanan sejarah Islam. Oke, kalian bisa mensimaknya dengan baik-baik dan kalian cerna di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum memasuki video ini, jangan lupa like, share, subscribe channel Awak Putra Betawi. Nantikan video kopi terbaru. Oke, kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Islam, aspek sejarah. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi, sampai dengan sekarang. Pertama, pendahuluan. 1243 Masehi, bangsa Turki yang hidup secara nomad menetap secara tetap di Asia Kecil. 1299 Masehi, sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia. 1301 Masehi, Osman I menyatakan dirinya sebagai sultan, berdirinya kerajaan Turki Utsmani. 1345 Masehi, Turki Seljuk menyeberangi Selat Bosporus. 1389 Masehi, tentara Utsmani menewaskan tentara Serb di Kosovo. 1402 Masehi, di Timurland, Raja Tartar Mongol menumpaskan tentara Utsmaniyah di Ankara. 1451 Masehi, Sultan Mehmed II menjadi pemerintah. 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Utsmaniyah pimpinan Sultan Mehmed II. Berakhirnya kerajaan Bizantium. 1520 Masehi, Sultan Sulaiman I dilantik menjadi sultan. 1526 Masehi, Perang Mohas. 1529 Masehi, serangan dan kepungan ke atas Vienna. 1570 Masehi, Perang Lepaton terjadi. 1641 Masehi, pemerintahan Sultan Mehmed IV. 1683 Masehi, serangan dan kepungan ke atas Vienna untuk yang kedua kalinya. 1687 Masehi, Sultan Mehmed IV meninggal dunia. 1703 Masehi, pembaharuan kebudayaan di bawah Sultan Ahmed III. 1774 Masehi, perjanjian Kucuk Kainarca. 1792 Masehi, perjanjian Jassy. 1793 Masehi, Sultan Selim III mengumpulkan Petan Biran baru. 1798 Masehi, Napoleon mencoba untuk menaklukkan Mesir. 1804 Masehi, pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia pertama. 1815 Masehi, pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia kedua. 1822 Masehi, bermulanya perang kemerdekaan Greece. 1826 Masehi, pembunuhan massal tentara elit Janissary, kekalahan tentara laut Utsmaniyah di Navarino. 1829 Masehi, perjanjian Adrianople. 1830 Masehi, berakhirnya perang kemerdekaan Greece. 1841 Masehi, Konferensi Selat. 1853 Masehi, dimulainya perang Crimea. 1856 Masehi, berakhirnya perang Crimea. 1878 Masehi, Kongres Berlin, Serbia dan Montenegro diberi kemerdekaan. Bulgaria diberi kuasaan otonomi. 1912 Masehi, Perang Balkan pertama. 1913 Masehi, Perang Balkan kedua. 1914 Masehi, Kerajaan Turki Utsmaniyah memasuki Perang Dunia I sebagai sekutu kuasa tengah. 1919 Masehi, Mustafa Kemal Atatürk mendarat di Samsun. 1923 Masehi, sistem kesultanan dihapuskan
Turki menyatakan sebagai sebuah republik. 1924 Masehi Khalifah dihapus, berakhirnya pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah. Oke, itu beberapa Masehi tentang perebutan wilayah dan sekaligus menyebarkan agama Islam juga. Dan kita berlanjut yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Dan ini sejarahnya, kalian harus mensimak dengan baik dan cerna di dalam hati untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Maka ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab, karena di tempat tersebut terdapat berhala-hala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan, dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 7 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah. Ketika ia berusia 25 tahun, ia pernah menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim pada usia 35 tahun. Kota Makkah dilanda banjir. Ia tidak menyukai suasana kota Makkah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain penyembah berhala, masyarakat Makkah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Makkah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, ia mengajarkan ajaran agama Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awalun, orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun wahyu Al-Quran surat Al-Hijj ayat 94 pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah kalender Islam atau kalender Hijriyah. Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW dengan hasil yang baik, walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama-kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah setelah Nabi Muhammad wafat. Seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan Islam. Yang ketiga, perkembangan Islam sunting secara umum. Secara Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW telah berkembang secara luas di seluruh dunia. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmaniyah boleh dikatakan penyambung kekuatan Islam setelah pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin. Khulafaur Ar-Rasyidin yang keempat, 632 Masehi, wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Usama bin Zaid memimpin ekspedisi ke Syria, perang terhadap orang yang murtad yaitu Bani Tamim dan Musailama Al-Kadzab. Yang kedua, 633 Masehi pengumpulan Al-Quran dimulai. 634 Masehi, wafatnya Abu Bakar. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah penakluk Damaskus. 636 Masehi, peperangan di Aznadin atas tentara Romawi sehingga Syria, Mesopotamia, dan Palestina dapat ditaklukkan. Peperangan dan penaklukan Qadisiyah atas tentara Persia. 638 Masehi, penaklukan Baitul Muqaddis oleh tentara Islam. Peperangan dan penaklukan Jalula atas Persia. 639 Masehi, penaklukan Madain, kerajaan Persia. 640 Masehi, kerajaan Islam Madinah mulai membuat mata uang Islam. Tentara Islam mengepung kota Al-Farmah, Mesir, dan menaklukkannya. 641 Masehi, penaklukan Mesir. 642 penaklukan Nahawat, kerajaan Persia, dan penaklukan Persia secara keseluruhan. 644 Masehi, Umar bin Khattab mati syahid akibat dibunuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah. 645 Masehi, Kiprus
ditaklukkan. 646 Masehi penyerangan Byzantium di kota Iskandariya, Mesir. 647 Masehi angkatan tentara laut Islam didirikan dan diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan. Perang di laut melawan angkatan laut Byzantium. 648 Masehi pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan. 656 Masehi Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah. Terjadinya perang Jamal. 657 Masehi Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Siffin meletus. 659 Masehi Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hizah dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus. 661 Masehi Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Hasan, cucu Nabi Muhammad, kemudian diangkat sebagai khalifah kelima umat Islam, menggantikan Ali bin Abi Thalib. 661 Masehi, setelah sekitar 6 bulan, Khalifah Hasan memerintah dua kelompok besar pasukan Islam, yaitu pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan pasukan Muawiyah di Damsyik telah siap untuk memulai suatu pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah kemudian menawarkan rancangan perdamaian kepada Khalifah Hasan yang kemudian dengan pertimbangan persatuan umat Islam, rancangan perdamaian Muawiyah ini diterima secara bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh Khalifah Hasan kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Perdamaian atau Persatuan Umat Aam Jamaah dalam sejarah umat Islam. Sejak saat itu Muawiyah menjadi khalifah umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem kerajaan Islam yang pertama, yaitu pergantian pemimpin raja Islam yang dilakukan secara turun-temurun. Daulah Umayyah, dari Daulah Umayyah ini kemudian berlanjut kepada kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, Utsmaniyah dan lain-lainnya. Kelima, kekhalifahan Bani Umayyah. 661 Masehi Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Umayyah. 669 Masehi persiapan perang melawan Konstantinopel. 670 Masehi penaklukan Kabul. 677 Masehi penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal. 679 Masehi penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal pada tahun 680 Masehi. 680 Masehi kematian Muawiyah, Yazid I menaiki tahta. Peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala. 685 Masehi Khalifah Abdul Malik menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan. 700 Masehi tentara Islam melawan kaum barbar di Afrika Utara. 711 Masehi penaklukan Spanyol, Sid dan Transoxiana. 712 tentara Bani Umayyah ke Spanyol, Sind dan Transoxiana. 713 penaklukan Multan. 716 Masehi serangan kepada Konstantinopel. 717 Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, pembaruan yang hebat dijalankan. 725 Masehi tentara Islam melawan Nimes di Prancis. 749 Masehi kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak di tangan tentara Abbasiyah. 750 Masehi Damaskus ditaklukkan oleh tentara Abbasiyah. Runtuhnya kerajaan Bani Umayyah. 6. Kekhalifah Bani Abbasiyah. 752 Masehi berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah. 755 Masehi pemberontakan Abdullah bin Ali, pembunuhan Abu Muslim. 756 Masehi Abdul Ar-Rahman yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Spanyol. 763 Masehi pendirian kota Baghdad, kekalahan tentara Abbasiyah di Spanyol. 786 Masehi Harun al-Rashid menjadi khalifah. 792 penyerangan selatan Prancis. 800 Masehi Al-Zabar diciptakan oleh Al-Khawarizmi. 805 Masehi perlawanan atas Byzantium, penyerangan Pulau Rhodes dan Kiprus. 809 Masehi kematian Harun al-Rashid, Al-Amin diangkat menjadi khalifah. 814 perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Min terbunuh dan Al-Ma'mun menjadi khalifah. 1000 Masehi Masjid Besar Cordoba siap dibangun. 1005 Masehi Multan dan Ghor ditaklukkan. 1550 Masehi Baghdad diserang oleh tentara Turki Seljuk. Pemerintahan Abbasiyah Seljuk dimulai yang berdiri sampai tahun 1258 Masehi ketika tentara Mongol memusnahkan Baghdad.
1085 Masehi tentara Kristen menyerang Toledo di Spanyol. 1901 Masehi bangsa Norman menyerang Sisilia, pemerintahan Islam di sana berakhir. 1095 Masehi perang salib pertama dimulai. 1999 Masehi tentara salib menaklukkan Baitul Maqdis, mereka membunuh semua penduduknya. 1144 Masehi Nuruddin Zengi menaklukkan Edessa dari tentara Kristen, perang salib kedua berlaku. 1187 Masehi Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Muqaddis dari tentara salib, perang salib ketiga berlaku. 1194 Masehi pasukan muslim menaklukkan Delhi, India. 1236 Masehi pasukan Kristen menaklukkan Cordoba di Spanyol. 1258 pasukan Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad, ribuan penduduk terbunuh, runtuhnya Baghdad, tamatnya pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah Seljuk. 1260 Masehi kebangkitan Islam, kerajaan Bani Mamluk di Mesir merupakan pertahanan Islam yang ketiga terakhir setelah Makkah dan Madinah. Pimpinan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Quds mengalahkan pasukan Mongol di dalam pertempuran di Aizalut. Ketujuh, Kesultanan Utsmaniyah. 1243 Masehi bangsa Turki yang hidup secara nomad menetap secara tetap di Asia Kecil. 1259 Masehi sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia. Oke. Dan yang terakhir ke-8, Islam di Indonesia. Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah. Untuk beberapa waktu pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara yang berlangsung pada beberapa abad kemudian. Agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh penyebar agama Islam adalah Wali Songo, antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, atau yang bisa disebut Maulana Malik Ibrahim. Oke. Itu saya telah mensajikan 8 artikel yang saya rangkum dan kalian bisa mendengarkan dan renungkan di dalam hati untuk dijadikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel Awak Putra Betawi agar kalian bisa mendapatkan faedah di setiap video kopi terbaru yang saya sajikan untuk kalian, dan semoga setiap video kopi terbaru untuk sehari-harinya bisa bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.